Jadi kita selalu dianjurkan bertobat, kerana setiap manusia ini pasti bersalah, dan sebaik-baik yang kalau bersalah ini ialah mengakui kesalahannya dan orang yang mengulanginya kembali. Bisa dikatakan bertobat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Bertobat kepada Allah dengan tobat yang sesungguhnya. Karena dalam hadis Nabi menjelaskan bahawa Nina halakal musawwifun, kata Nabi, celakalah orang-orang yang suka menangguhkan tobatnya. Nah, bagian buai kita idah bahwa buai kaum biakta, senina-seninata, bahkan kadang orang tua tak yang begini, ia selalu kita idah menangguhkan tobatna. Dewa kalau saya nak peranadeng kadenina ngucap kawin aku nahan bawa aku bertobat, bawa aku mende, bawa aku sembahyang, ngoya kawin kadenina lole anak kunahan bawa aku bertobat. Ngolo anak nak kerja mula anak kuen, ngo kerja anak nak kawin mula anak kuen, ngo kawin anak nak lok meliwe kempuku, nguluk kempuna. Nah, jadi kalak yang suka menunda tobat ini sungguh berbahaya. Asakune berbahaya kerana bertobat ini harus disegerakan. Kerana mudah-mudah kita segerakan bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang telah kita lakukan, atas segala pelanggaran yang telah kita lakukan. Maka orang terbitoh nyawa tak enda, kesah tak enda yang lot di dalam badan tak enda, yang lot di dalam jasad tak enda, digan dibuat oleh Allah Ta'ala tole. Kerana kesah tak enda, badan tak enda, kadetang boleh kita rasa. Apabila Allah Ta'ala mencabut nyawa kita makden bertobat, maka sungguh rugi kita. Kerana nyawa ini, kesah ini Allah sindasa, Allah simenggelem oleh isi Tuhan. Kerana setiap yang bernyawa ini pasti akan mati. Isi iya. Bahan kalak mbui kepeng, bahan kalak orang mekepeng, kalak miskin, kalak beyak, pejabat, masyarakat biasa, tetap mati. Kullu nafsin jaikatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Orang kan kita manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, ini bagi nyawa, makhluk Tuhan ipe mati. Gunung iblenai, ini makhluk Tuhan bagi nyawa mati. Bumi, langit, khatana akan musnah, khatana akan mati, odolok kekal tak kecuali Allah. Oleh karena ini
Wahai saudaraku, sini kombiaku, ibu bapak, mari mau kita segera bertobat kepada Allah Ta'ala, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, kita kerajaukan segala perintahna, kita tadingkan segala laranganna. Utama dan yang paling utama adalah solat yang 5 waktu. Sada waris sada bangin. Di dalam ayat Allah menjelaskan surah An-Nur, Nina a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayatul mu'minuna la'allakum tuflihun, kata Allah. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Nah, di dalam ayat ini bisa kita pahami bahwa apabila kita segera bertobat, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Dan apabila kita sudah bertobat, maka kerugian celakalah kita. Padahal kita enda manusia biasa. Manusia yang mempunyai kesalahan dan khilaf, ini pasti tentuna al-insa'un khata. Padahal Nabi Muhammad SAW yang begini inggo diakui oleh Allah Ta'ala, dipastikan oleh Allah Ta'ala, ia akan masuk surga dan diampuni segala dosana. Karena ia adalah Habibullah, kekasihna Allah. Ia Nabi kita Muhammad kekasih Allah ini selalu istighfar, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Di dalam hadis Nabi menjelaskan dengan artina, karenina demi Allah, sesungguhnya aku ini memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali istighfar. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah, karena aku sendiri bertobat kepadanya dalam sehari 100 kali, kata Nabi. Nabi, kekasih Allah, Habibullah, sampai 100 kali ia bertobat, ia beristighfar kepada Allah dalam sarawari sarabakni. Kita, otang Nabi, otang keturunan Nabi, orang sahabat Nabi, ulama poda, kari poda, kita hanya manusia biasa, masyarakat jelata. Namun kita lengah, kita lalai, kita mengunduh daripada tobat kita kepada anak. Karena wahai saudara, kalau kita kaji-kaji bahwa dunia enda hanya sementara, dunia enda sekejap-kejap, olah pela dekahna, paling dekah enggo jago-jago 70-80, ini jarang pada zaman begini. Saudara kaum muslimin, kaum biaku IDKP kerina, seorang ahli hikmah berkata, Nina, lot 4 tanda bahwa tobat seseorang itu dapat diketahui. Lot 4 macam. Lot 4 tanda kepada kalak yang memang enggo ia bertobat. Kari tandana. Yang pertama, ia selalu memelihara lisan, lisan. Ia selalu memelihara lisanna
dari ucapan yang tidak ada gunanya. Kata-kata tak, cokok tak yang oda berguna ia jaga. Orang yang mengupat, orang yang mencaci, orang yang mengandu domba, yang penting intina tekala ia mencorok, corok na ini corok yang berguna. Mudah corok ke corok dah berguna, maka ia corokkan. Oleh kerana ini lebih baik kita kom daripada mencerita. Kalau cerita tak ini ada manfaat. Ini tandana salah sadana kalak-kalak engkau bertobat. Yang kedua, tanda bahawa kalak seseorang ini engkau kita bertobat ialah tidak memiliki rasa kedengkian dalam hatinya. Orang kedengkian dalam hatinya, orang permusuhan dalam hatinya, apalagi di dalam kata-katanya. Jadi mudah kita idah kalah. Lot den yang merasa iri hati, lot den yang merasa dengki. Maka ini jelmana mak den gelah nak bertobat dengan sebenarnya bertobat ini. Oleh kerana ini mari kita bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya bertobat. Kita perbaiki diri kita dari detik indah. Yang ketelu, memisahkan diri dari orang-orang jahat dan tidak berkawan dengan salah satu dari mereka. Memisahkan diri dari orang-orang jahat dan tidak berkawan dengan salah satu mereka. Jadi, mula engkau kita itu jelma ini jahat, maka menghindar kita. Dan ulang lut kita menghimbang bagi kalak jahat. Bukan berarti kita memusuhi. Bukan artinya kita membenci. Cuman kita menghindari supaya kita terhindar daripada perbuatan jahat. Karena wali pihak jahat ia tetap saudara tak. Al-mu'minuna ikhwa. Ulang ya kita musuhi. Ulang ya kita celakai. Kita ajari mudah bisa sebisa tak. Tapi ulang kita berkawan mbak iya. Dan yang keempat, ia selalu bersiap diri menyambut kematian, menyesali dosa dan mohon ampun dari dosa yang pernah dikerjakannya, serta bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu bersiap diri untuk menyambut kematian. Kuni bersiap diri enda. Sakit pia misalnya, berkuni pia misalnya, sihat pia misalnya, ia selalu pasrah. Selalu pasrah. Siap diri ia selalu. Bahkan ia siap kena ngokapan, siap kena ngopapan, siap kena ngokubuh na tandikenan ia. Ini mengelah nak kalak ngo siap menyambut kematian. Karena kita siap oleh siap paksa siap. Tapi lot kalak siap sebenar-benarnya siap, dan lot mangkalak karena terpaksa. Siap oleh siap harus ia terima karena engkau waktu nak. Oleh karena ini ulang sangat kita seperti ini, tapi kita harus selalu bersiap diri untuk menemui kematian kita. Karena mikir kita laus, mikir kita cebuni, mudah engkau keca waktu nak dipanggil oleh Allah Ta'ala, maka bisa diundur, orang bisa dipercepat di ajal. Saudara kaum muslimin, dimanapun anda berada, kaum biak ukrina, oleh kerana ini, mari kita bersama-sama memperbaiki diri kita, mempendek akhlak ta, mempendek tingkah laku ta, mempendek corok ta, menjaga lidah ta, supaya kita selamat dunia dan selamat akhirat. Karena berkuni penina tetap kita sebagai manusia ingin selamat dunia dan akhirat. Mungkin sampai sendah sambing muka calebe, di lain waktu kesempatan kita sambung. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.